Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seandainya kita memiliki hutang, ini seandainya ya, 10.000 dan 10 miliar, kira-kira yang buat kita tidak bisa tidur yang mana? 10 miliar ya. Tapi seandainya ada orang kaya yang baik hati yang membayarkan utang itu, kira-kira beda enggak ucapan syukur kita kalau utang kita dibayarkan 10.000 dan 10 miliar? Pastinya beda ya. Mungkin kita akan mengucap syukur dan mengingat seumur hidup kita akan kebaikan dari orang ini. Bukankah terkadang kita dengan Tuhan masih seperti itu? Kadang kita dengan Tuhan masih seperti orang yang dibayarkan hutangnya mungkin cuma 10.000. Ya ada rasa terima kasih tapi biasa saja. Padahal dia sungguh mengasihi kita, bahkan terlebih dari itu, dia menebus kita, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Untuk itu mari kita mengambil waktu sejenak kita saat teduh, kita mau belajar, kita mau mengucap syukur, kita mengarahkan hati kita sebelum kita beribadah, supaya kita sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Satu Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan dimuliakan melalui ibadah kita, dan berkat-Nya dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Bukankah Dia adalah Allah yang kudus dan bertahta di atas seluruh alam semesta dan segala isinya? Sungguh sebuah anugerah yang sangat besar, karena Dia, Allah yang suci itu, telah menjadikan kita, orang berdosa ini, sebagai anak-anak kesayangan-Nya. Untuk itu mari pagi hari ini kita datang ke hadapan-Nya dengan penuh rasa kekaguman dan hormat, karena Dialah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Holy, holy.
segala puji Dia senang nafas surga berikan berseru segala puji segala pujian bagimu segenap nafas muliakan surga bumi kan berseru selalu holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat sebuah bejana yang begitu indah, mungkin kita kagum dengan hasil akhirnya. Tetapi kalau kita tahu proses di belakangnya, yang tidak kita lihat bagaimana pada saat masih tanah liat itu diremas, kemudian dibentuk dan dibakar sehingga menjadi sebuah bejana yang indah. Seperti itulah gambaran kita inilah bejana-bejana dan Tuhan adalah penjunannya. Mari kita mengizinkan diri kita dibentuk dan dituntun oleh Tuhan sehingga sungguh hidup kita dapat berbuah menjadi pribadi yang indah dan memuliakan namanya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanami, jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti ini. Mari kita bangkit berdiri. Engkau penjunanku tanah liat. Engkau penjuna ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah
kita tunduk kepala, kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Tuhan ya Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas hidup kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau senantiasa setia, meskipun seringkali kami tidak setia. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mau memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar bahwa di dalam menjalani hari-hari kami, seringkali kami melupakan Tuhan dan tidak mengandalkan Engkau dalam setiap keputusan kami. Ada banyak hal yang telah menghalangi relasi kami dengan Tuhan. Mungkin itu kesibukan kami, keegoisan, keserakahan, berhala, kekhawatiran, dan ada banyak hal lainnya. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolong kami agar kami semakin hari semakin mengasihi Engkau dan belajar untuk menjadikan Engkau sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami agar kami boleh melihat betapa indahnya pribadi-Mu yang telah mengasihi kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, kita tentu bersuka cita. Oleh karena itu mari kita berikan salam damai kepada rekan-rekan di kiri kanan, depan belakang kita, berikan senyuman kita rayakan karena kita adalah umat yang telah ditebus Tuhan dan telah dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembacaan petunjuk hidup baru. Terambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya 2-3. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu lagi kita baca bersama ayat emas kita di bulan Oktober. Dari 2 Timotius 3 ayat 16, kita baca bersama-sama mulai dari alamat ayatnya 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Karena salibnya, kita yang dahulu tanpa harapan, kini memiliki harapan. Karena salibnya, kita yang dahulu adalah seteru Tuhan, kini telah diperdamaikan menjadi anak kesayangannya. Dan karena salibnya, kita tahu dan melihat bahwa begitu besar kasih-Nya bagi kita yang telah Dia buktikan melalui pengorbanannya. Karena salib. Hanya Kau
sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segala. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan dengan sungguh-sungguh, karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan uji, karena salib-Mu, karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Berkuasa sanggup melakukan mujizat di hidupku. Mari bersama seluruh orang percaya kita memperkuat dasar iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Saya akan bacakan nats persembahan kita pagi ini terambil dari Imamat pasal 27 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
menyerahkan persembahan kita sekaligus doa syafaat dipimpin oleh Pendeta Suhartoyo. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan terus memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami dan gereja kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang mempunyai putra dan putri yang studi di luar Pulau Lombok, kiranya Tuhan memberkati. Masih di Indonesia, Tuhan berkati, bahkan yang studi di luar Indonesia juga Tuhan memberkati. Kiranya anak-anak kami dijaga, dilindungi, sehingga mereka tetap hidup di dalam kekudusan, takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati segala kecukupan biaya yang mereka perlukan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Bapa di surga saat ini bagi pembangunan sekolah Kristen Aletheia di Bima. Target perencanaan bulan Februari akan diadakan peresmian. Kiranya Tuhan menolong agar semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberkati gereja yang ada di sana. Tuhan memberkati persiapan guru-guru yang akan melayani di sana. Tuhan memberkati para sponsor, donatur yang sudah berjeri lelah. Tuhan sendiri akan membalas budi baik mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi guru-guru di SKA. Kiranya Tuhan menolong kesejahteraan guru-guru, keharmonisan guru-guru. Kiranya Tuhan mencukupi dan menyediakan segala apa yang mereka butuhkan, khususnya di saat-saat seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati IKAI, BPP, dan semua yang terlibat pengambilan kebijaksanaan untuk guru-guru. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk pelantikan presiden dan kabinet merah putih yang baru ini ya Bapak. Tuhan menolong agar mereka yang sudah terpilih, mereka bertanggung jawab, takut kepada Tuhan, dan membawa kemajuan, kemakmuran di segala bidang kehidupan, khususnya di Indonesia ini. Tuhan jaga lindungi agar suku-suku presiden dan kabinetnya ini sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang lemah tubuh yang tidak bisa hadir hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menjamah memulihkan mereka. Kami berseru berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam satu doanya di dalam Mazmur, Daud mengatakan, peliharalah aku seperti biji matamu. Biji mata adalah sesuatu yang berharga, yang pasti kita lindungi. Dan Daud sadar bahwa Tuhan mengasihi dia sedemikian rupa. Biarkanlah sebagai anak Tuhan, kita mencari perlindungan kita hanya pada Tuhan, dan kita senantiasa taat mendengar suaranya melalui firman-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
aku ini Tuhan? Siapa pada hambanya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Menimini matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan selain tidak sembah. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu, maka hidup kami harus senantiasa menyenangkan-Mu. Karena hidup kami ini milik-Mu, maka hidup kami harus senantiasa terus diperbaharui oleh firman-Mu yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan ilhamkan, yang sudah Tuhan wariskan di dalam kehidupan iman kami. Mohon kiranya Allah Roh Kudus hadir, membuka hati kami, agar kami tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, dan memberikan kemampuan yang baik untuk hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari dalam rangkaian bulan reformasi kita akan belajar dari firman Tuhan yang pagi hari ini atau siang hari ini kita ambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kita membaca bergantian, saya ayat yang ke-15, jemaat ayat yang ke-16. Kita ganti baca sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Tentunya kita sadar bahwa hari ini bermacam denominasi gereja itu ada di sekitar kita. Baik itu gereja yang lahir secara instan maupun gereja yang sudah mewariskan atau mau diwariskan oleh nenek moyang kita. Baik itu gereja yang online maupun gereja yang onsite, itu selalu disajikan. Dan kita memang hari ini diminta untuk memilih, untuk menganut ajaran atau apapun yang ada di gereja itu. Nah tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan diam, tetapi kita terus perlu belajar gereja yang benar atau gereja yang sejati itu gereja yang bagaimana. Itulah yang terus harus kita pegang teguh. Ketika kita dipamerkan, ditawari dengan bermacam-macam gereja, maka kita harus bisa memilih dan kita harus memilih yang benar.
Kalau kita melihat akan sumber buku katekisasi Sinode GKT yang sudah diperbarui, kita akan melihat di sana ada beberapa tanda gereja yang benar atau gereja yang sejati. Yang pertama adalah gereja itu harus dapat memberitakan firman Allah secara murni dan benar. Yang lalu saya sedikit singgung soal khotbah dalam kehidupan gereja reform, ya, reform. Yang kedua adalah gereja itu punya sakramen secara benar dan murni. Kadang-kadang sakramen itu bisa disalah mengerti. Roti dan anggur itu dikatakan seperti obat yang menyembuhkan. Karena ada ajaran-ajaran seperti itu. Yang ketiga adalah ciri gereja yang sejati atau yang benar adalah pelaksanaan disiplin gerejawi dengan taat dan setia. Ini mungkin bagian yang ketiga ini yang jarang sekali kita singgung, yaitu soal gereja reform dan siasat gerejawi. Atau kalau bahasa sekarang ini kita lebih senang memakai kata disiplin gerejawi. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu kita berpikir itu adalah aturan-aturan. Wah, kalau terlalu banyak aturan itu tidak baik. Siapa yang ngomong tidak baik? Kalau kita punya toko, kita punya karyawan, kita pasti bikin aturan. Masukmu jam segini, pulangmu jam segini. Kalau lebih kamu tambah, kalau kamu bolos kamu dipotong segini. Pasti ada aturan-aturan. Kalau anak-anak kita sekolah, pasti kita juga memilih sekolah yang aturannya itu kencang. Kalau semacam di Aletheia ini, mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu ada aturannya. Kaos kakinya, ikat pinggangnya, malah ada penilaian sekarang ini. Tidak pakai ikat pinggang, poinnya kurangi. Semua itu disiplin. Gereja yang sejati, gereja yang benar pun harus punya disiplin. Gereja GKT sudah memutuskan di dalam dokumen disiplin gereja GKT. Kalau kita penatua atau hamba Tuhan pasti pernah membaca pasal 13, disiplin gerejawi. Kita baca bersama-sama, ayatnya tidak usah dibaca, karena ini aturan bersama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan kebenaran Alkitab, maka gereja Kristus Tuhan dapat mengenakan atau menjalankan disiplin gerejawi terhadap anggota yang dianggap bersalah menurut tata gereja dan peraturan khusus gereja Kristus Tuhan. Jenis disiplinnya ditetapkan dalam peraturan khusus gereja Kristus Tuhan. Jadi ini adalah ringkasan saja, tetapi penjabarannya ada yang dinamakan peraturan khusus, juklak, atau yang lain-lain itu ada turunannya, aturannya itu. Jadi kalimatnya itu berbunyi demikian, berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi apa yang dibuat, apa yang diatur itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Tadi kita membaca salah satu dasar alat firman Tuhannya adalah Matius 18 ayat 15 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 ini dilatar belakangi dalam konteks di mana Yesus sedang membicarakan tentang mengasihi. Kalau kita perhatikan, Yesus sedang berbicara sebelumnya itu tentang kepedulian terhadap anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita lihat konteks semakin dekat di situ, kita akan melihat bagaimana sikap kita ketika melihat ada domba yang hilang, kita perlu menyelamatkan. Itu juga dibicarakan dalam pasal 18. Bukan hanya itu saja, dilanjutkan dalam konteks mengampuni saudara-saudara. Jadi inilah konteks yang Yesus sedang bicarakan, yaitu bicara tentang bagaimana membawa orang yang sudah jatuh dalam dosa itu, orang yang sudah hidupnya melawan Tuhan itu, yang hidupnya tersesat itu, untuk kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, pasal 18 ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika pelayanan akan berakhir
di Galilea, khususnya dalam kunjungan ke Kapernaum. Tuhan Yesus ingin berpesan ada yang penting. Ternyata yang penting itu bukan soal ibadah. Yang penting itu adalah bagaimana memperlakukan orang lain yang jatuh di dalam dosa. Engkau harus tetap cari, engkau harus tetap ampuni. Inilah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka saya membuat sederhana arti disiplin gereja itu begini. Kata disiplin atau siasat gereja jangan diartikan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanda kasih. Seperti orang tua mengasihi anak-anaknya, maka dia harus punya disiplin. Ya, seperti itu. Jadi disiplin itu bicara ekspresi kasih Allah, ekspresi kasih orang tua. Gereja sebagai organisasi yang mau tidak mau seperti organisasi di dunia ini, tetapi gereja harus punya juga disiplin. Karena kalau tidak ada disiplin, itu bisa mencemarkan kekudusan daripada gereja itu sendiri yang didirikan oleh Kristus. Maka sebagai anak-anak Tuhan hari ini ketika kita membaca tentang gereja reform dan siasat gerejawi. Nah, kata reform ini kan ada, kalau kita lihat di flyer itu kan tidak ada ed-nya. Kenapa tidak ada ed-nya? Tahu apa enggak? Ed dan ada ed-nya. Chris, tahu enggak? Yang ada id-nya ini bahasa Inggris, yang tidak ada id-nya itu bahasa Perancis. Kalau yang saya baca ya. Jadi sama saja, gereja reform. Ya. Jadi gereja reform dan disiplin gereja. Bagaimana prakteknya? Kita akan renungkan dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Yang pertama yang ingin kita renungkan, pokok pertama yaitu dasar pemikiran disiplin gereja. Dasarnya itu apa? Kalau kita perhatikan ayat 15, itu berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa. Ya, apabila saudaramu berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Setiap kita bisa berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, memberikan instruksi. Apabila dalam perkumpulan saudaramu itu bicara satu komunitas, satu kelompok, berbuat dosa. Memang di dalam bagian ini tidak dijelaskan dosa apa. Dosa apa. Tetapi Calvin mengatakan yang dimaksud dosa ini bisa dua kemungkinan. Yaitu dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Di dalam kehidupan gereja atau komunitas itu ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Kalau saya ngomong ada dosa yang diketahui dan ada yang dosa yang belum diketahui. Saya hanya pakai seperti itu. Maka kita harus mengasihi dia. Jadi dasar pemikiran disiplin gereja sebenarnya kita ini harus memiliki kasih. Disiplin gereja itu adalah kita membawa orang itu ke dalam pertobatan, bukan penghakiman. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga bicara di sini soal pengampunan. Karena konteksnya Tuhan Yesus sedang berbicara bagaimana menolong saudara kita yang sedang jatuh di dalam dosa. Baik ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara disiplin, itu bicara tentang bagaimana mengasihi orang lain dengan cara ada disiplin. Kalau kita dalam pekerjaan, kenapa ada disiplin? Ya supaya kita tidak dirugikan oleh karyawan kita. Karyawan kita yang suka terlambatan, karyawan kita yang suka begini-begini, maka ada disiplin. Ya berbeda dengan kehidupan di gereja. Tadi saya ditanya begini, setelah khotbah ada yang tanya, Pak Pendeta, kan ada disiplin-disiplin rohani itu Pak Pendeta. Misalnya, tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Itu bisa apa tidak di siasat gerejawi? Tanya gitu. Waduh, kalau itu di siasat gerejawi, bisa kena semua itu. Gitu.
Ya, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang bisa berakibat fatal. Nah, kalau kita bicara membaca Alkitab juga bisa berakibat fatal. Wah, itu juga akan repot lagi. Tetapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah konteks saat itu adalah bicara menjaga kekudusan moral, kekudusan pengajaran, kekudusan iman. Itulah yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di kesempatan terakhir dia di Galilea. Yaitu jika ada saudaramu jatuh di dalam dosa. Saya berpikir kalau kita sudah berpikir jatuh dalam dosa, saya berpikir bukan dosa tidak baca Alkitab, bukan dosa tidak berdoa, tapi dosa-dosa yang lain yang nanti saya akan sebutkan, karena ini tidak berhenti di sini. Yang kedua, pokok yang kedua yang ingin kita pelajari di sini yaitu ayat 15. Apa sih yang menjadi tujuan disiplin gereja? Perhatikan di situ. Disiplin gereja itu ada kaitannya dengan keanggotaan. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota GKT Ampenan, Bapak Ibu bisa didisiplin oleh GKT Ampenan. Tidak mungkin oleh gereja lain-lain, tidak mungkin. Oleh karena itu ketika kita bicara tujuan disiplin, itu sangat erat dengan keanggotaan. Maka di dalam bagian ini tujuan disiplin itu dengan kalimat 15b, perhatikan kata tegurlah. Kata tegurlah di dalam bahasa asingnya elengo, yang berarti sebuah perintah yang ditunjukkan agar orang yang berdosa itu tidak semakin berdosa atau melarikan diri. Tetapi orang yang berdosa itu mengakui dosa itu. Jadi tujuan disiplin gereja itu adalah membawa orang yang sedang jatuh dalam dosa itu untuk berjumpa dengan kasih Allah yang mengampuni seberat apapun, selebar apapun, sebesar apapun dosa. Inilah tujuan daripada disiplin gereja. Oleh karena itu tegurlah. Tegurlah. Tujuan disiplin gereja itu untuk melindungi moral, iman jemaat agar tetap tertib, kudus. Nama Allah tidak tercemar, melindungi orang-orang yang baik dari pengaruh-pengaruh dan membawa orang yang jatuh itu ke dalam pertobatan. Suatu ketika salah satu rekan pendeta di Jakarta itu cerita, waktu dia visitasi mengunjungi orang yang sedang sakit bersama tim. Dalam dialog-dialog itu ngomong-ngomong, kalau kita menghubungi orang sakit akhirnya share tentang obat, tentang macam-macam. Lalu timnya itu ngomong, oh kalau sakit itu perlu seperti ini, perlu seperti ini. Sepertinya ajarannya itu melenceng. Ada di sana, jual minyak kalau dioles langsung sembuh, dan macam-macam. Dengan kata lain, ini mulai menceng. Nah, teman kita ini ngomong, ini kok menceng begini ajarannya. Lalu setelah pulang visitasi, dia dalam tanda kutip dia tegur, tadi kamu ngomongnya keliru, begini-begini. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena untuk melindungi. Supaya tadi itu, apa yang tidak benar itu dibenarkan. Diingatkan supaya jadi benar. Bahkan kemudian kita harus follow up lagi nih. Nanti orang itu jadi kehilangan imannya dan sebagainya, ada ketakutan-ketakutan. Jadi disiplin gerejawi dengan tujuan sebenarnya membawa orang itu untuk bertobat. Kalau salah pengajaran, kita ada prosedurnya. Yang ketiga, tahapan yang ketiga. Cara melakukan disiplin gereja. Ayat 15 sampai 17. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan instruksi. Memberikan panduan-panduan. Kalau kita melakukan disiplin gerejawi, caranya itu bagaimana? Ada 4 tahapan. Yang pertama, teguran pribadi. Ya.
apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. 4 mata. Itu berarti face to face pribadi. Tegurlah 4 mata. Jangan di depan umum. Wah, itu begini langsung, ya. Langkah ini adalah langkah nasihat pribadi. Misalnya ada yang ngomong ini, guru sekolah minggu itu tadi begini-begini Pak Pendeta. Kita hanya 4 mata dulu. Begini. Ada isu, Bapak itu selingkuh Pak Pendeta. Ini fotonya, tunjuki fotonya. Tunggu dulu, saya kepingin ketemu dengan Bapak itu 4 mata dulu. Siapa tahu itu foto dengan kecanggihan AI. Wah, bisa. Hati-hati, ya loh. Itu harus diselidiki dulu, jangan gampang cepat percaya. Kemarin aja saya dapat gambar video pendek itu yang kepalanya babi, badannya sapi. Itu haram atau halal itu? Kepalanya babi, badannya sapi. Kira-kira haram apa halal itu? Ya? Lalu ada yang komentari di grup itu, ini mungkin tipuan gambar, ini permainan, hati-hati. Belum tentu itu hasil kenyataan, hasil kawin silang atau apa, bukan. Nah seperti itu. Ya. Tahapan yang kedua adalah kalau dia tetap keras kepala, dikatakan ayat 16b, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau 4 mata, sepertinya orang ini tidak jujur. Kita sudah ngomong sama mungkin konsistori ngomong, kita perlu datang sana lagi, bawa saksi. Kita dengarkan dia. Sebenarnya kata membawa saksi ini bicara hati kita adalah hati yang tetap peduli sama dia. Kita tidak ingin membiarkan dia. Oleh karena itu nasihat Tuhan Yesus adalah bawalah saksi. Ada kepedulian, bukan hanya 1 orang yang peduli, tetapi ada orang yang lain yang peduli. Itu maksudnya. Jadi ketika ada orang yang jatuh dalam dosa itu merasa, loh, kok sekarang ini yang datang bukan hanya Pak Pendeta, tetapi ada orang lain. Itu sebenarnya bentuk kepedulian, berarti ada orang lain yang peduli. Itu harusnya pikir seperti itu. Calvin bahkan mengatakan begini, di dalam pengajarannya Calvin, kenapa harus bawa saksi? Dan harus bawa saksi? Karena orang itu sudah keras kepala, menolak. Kalau berdebat 4 mata ini kan rasanya akhirnya jadi podo kaenai, tetapi perlu saksi. Sehingga ada bukti, ada nilai yang bukan hanya 1 orang yang menilai, tetapi orang lain. Ibarat kita kalau kita di dalam perusahaan, dalam pekerjaan, pemimpin yang baik itu kan bukan hanya dengar 1 orang. Kenapa kita diberikan 2 telinga? Supaya mendengar lebih banyak. Ya kan? Mendengar dari 2 pihak. Maka pemimpin yang baik, leader yang baik, ketika ada laporan dari karyawan kita, coba dikonfirmasi, diketemukan. Berani apa enggak orang ini ngomong? Ya kan kadang-kadang ada orang beraninya ngomong di situ, tapi diketemukan. Nah, seringkali di dalam perusahaan juga kita menggunakan SP1, SP2, SP3 kan gitu. SP4, SP5, enggak tahu SP berapa. Ya. Jadi disitulah sebenarnya prinsip-prinsip ini harus kita miliki. Untuk mendisiplin itu ada tahapannya. Bahkan tahapan yang ketiga, di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jemaat di sini bisa berarti kumpulan komunitas itu tadi. Ayat 17b. Perhatikan kata tidak mau mendengarkan. Jika ia tidak mau mendengarkan. Dalam bahasa aslinya itu orang itu sudah mulai mengabaikan.
Orang itu menolak dan mengusir delegasi yang datang. Ketika kita sedang melakukan mediasi, orang itu sudah marah-marah, sudah menolak. Lalu kita rembuk di dalam konsistori itu. Akhirnya terpaksa kita harus umumkan. Tahapan yang keempat, 17D, melakukan ekskomunikasi atau pengucilan. Perhatikan kalimat 17 bagian yang terakhir. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Menarik di sini, ekskomunikasi ini adalah satu tahapan di mana orang itu disebut tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Wah, ini menarik sekali. Kita tahu bahwa kitab Injil Matius ini dikirimkan, pembacanya itu orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang merasa diri sebagai bangsa pilihan Allah. Yesus sedang berbicara kepada komunitas orang Yahudi ini. Kalau ada orang yang sudah jatuh dalam dosa dan dia harus diekskomunikasi, itu berarti dia sudah kelewatan. Lalu bagaimana sikapnya? Anggap sebagai dia itu tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu adalah sebutan mewakili orang-orang yang di luar komunitas perjanjian. Mereka itu mengenal Allah, tapi anggap mereka itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harusnya orang yang jatuh dalam dosa itu tahu ada Allah, karena dia itu orang Yahudi, dia itu saudara kita. Itu maksudnya. Yang kedua di sini dikatakan, anggaplah dia seperti seorang pemungut cukai. Sharing sedikit, kenapa Sakius kok dibenci oleh orang-orang pada zaman itu? Mungkin Pak Indra masih ingat. Kenapa Pak Indra? Memungut pajak melebihi. Ada lagi kira-kira. Pemungut cukai itu sebutannya apa? Sakius. Ada. Apakah ini itu anggap saja seperti pemungut cukai yang ngambil pajak lebih banyak? Apakah seperti itu? Ibu Nia, Caca, karena apa? Iya, karena pemungut cukai itu biasanya dipilih dari orang-orang Yahudi yang bekerja untuk jadi antek-anteknya bangsa Romawi. Ya, jadi antek-anteknya itu zaman dulu. Jadi anak buahnya bangsa Romawi. Bangsa sendiri itu dicekik. Tega-teganya memungut pajak lebih lagi. Bukan hanya itu. Kamu ini sudah tahu, kamu ini orang Yahudi, tapi bekerja untuk orang Romawi. Bahkan kerjamu itu memeras. Sebutan pemungut cukai ini artinya apa? Orang-orang yang mengkhianati komunitas perjanjian. Kan dia mengkhianati bangsa sendiri. Ya, kerja untuk bangsa lain, dan dia juga menariknya itu di atas. Ya, semaunya dia wis. Ya, kita tahulah dunia perpajakan. Jadi di sini kita bisa melihat ekskomunikasi ini tahapan yang terakhir. Tetapi dalam pemahaman kita hari ini, apakah kita pernah melakukan disiplin gereja reform ini? Saya katakan, pernah. Di dalam sejarah GKT, yang kita orang GKT, pernah. Tokoh-tokoh GKT ada yang kena siasat gerejawi, hamba Tuhan juga ada kena gerejawi. Disiplin gerejawi memang kadang-kadang terbentur dengan bulu. Kadang-kadang orang yang punya power itu sulit didisiplin. Akhirnya kita biarkan dia mendirikan gereja lain, kan gitu. Kadang-kadang seperti itu, sangat sulit. Tetapi ini adalah sebuah
kenyataan, sebuah ciri gereja yang sejati itu, kita harus tetap memegang teguh disiplin dengan taat dan setia. Lalu siapa eksekutor dari disiplin gereja itu tadi? Nah, Calvin mengatakan, eksekutor disiplin gereja itu adalah konsistori. Konsistori itu apa? Di dalam konsistori itulah berkumpul majelis, kalau dulu kita sebutan majelis, penatua, dan hamba Tuhan. Kalau di gereja lain, ketua penatua memang hamba Tuhan. Tetapi GKT kan ada beda sendiri, ya toh, sebagai penasehat. Tetapi penatua ini yang kumpul. Namanya konsistori. Kalau dulu kita di belakang sini ada konsistori. Sekarang sudah jadi namanya ruang rapat. Tetapi istilah konsistori ini sidang rapat itulah yang memutuskan. Mengambil langkah-langkah di dalam disiplin gerejawi. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apakah ketika kita membicarakan disiplin gerejawi ini seolah-olah awang-awang Pak Pendeta? Loh masih ada. Masih ada. Misalnya saja contoh sekarang ini ya. Ada yang tanya begini, Pak Pendeta sekarang kan diizinkan pernikahan itu di luar gereja, di luar gedung gereja ini. Misalnya pernikahan di kapel, pinggir pantai, pernikahan di hotel, pernikahan di mana-mana. Itu kan sebenarnya bahaya itu Pak Pendeta. Kalau dulu kita ini gereja yang kuno, boleh kuno ini. Kalau di luar gereja, itu selalu orang berpikir, apa? Oh kena disiplin dia. Ya kan? Entah itu hamil duluan, entah itu kecelakaan, entah apa. Nah sekarang kalau diizinkan menikah di sana Pak Pendeta, apa pikiran orang-orang itu enggak pikiran seperti itu padahal pasangan itu suci. Jadi itu jadi pergolakan di GKT sendiri. Karena orang-orang kepingin, Pak Pendeta anakku kepingin nikah di pinggir pantai Segigi. Saya enggak bisa menolak. Karena itu diizinkan. Anak saya kepingin menikah di Bali. Saya tidak bisa menolak. Diizinkan. Tetapi kita juga punya maksud. Maksudnya itu apa? Mengakomodir. Tetapi tetap kesucian itu dijaga. Kalau dia menikah di luar dan memang sudah terjadi sesuatu, itu ada aturan-aturannya. Salah satunya tak tunjuk ini supaya kita tahu, karena ini disiplin. Untuk anak-anak muda hati-hati ya. Karena ketika dia mau menikah pasti pertanyaan saya itu cuma satu utamanya. Khususnya yang saya tidak begitu kenal, saya mau tanya begini. Kamu sudah pernah berhubungan badan apa enggak? Mungkin pertanyaan itu sensitif, tetapi itu harus saya tanyakan. Kalau kamu sudah berhubungan badan, berarti pembinaannya caranya lain, pemberkatannya juga lain. Itu pertanyaan pertama. Kalau anak itu tidak kenal ya, tapi kalau sudah kenal ya saya percayalah 100%. Kalau dia nikah di luar, biasanya kalau yang sudah ada cerita kena disiplin itu tidak ada pembukaan cadar. Itu salah satu. Dan mereka yang sudah mengalami persoalan juga bisa diberkati di gereja. Sekarang ini bisa diberkati di gereja, aturan baru. Tetapi tidak ada pembukaan cadar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Tetapi jangan menghakimi. Kenapa seperti itu? Kenapa boleh diberkati di gereja? Kita sudah bina dengan adanya pengakuan dosa, dengan bina-bina khusus. Akhirnya GKT mengizinkan boleh diberkati di gereja. Tetapi dengan pengakuan dosa dan sebagainya di depan penatua dan jemaat akhirnya bisa dilayani. Kenapa seperti itu? Karena kita ada sisi memandang kemanusiaannya. Kenapa orang yang sudah jatuh dalam dosa kok tambah disingkirkan begitu? Kita kan harus mengasihi. Nanti kalau lihat foto papa mamanya, anaknya tanya begini, "Pa, Ma, kok fotonya enggak ada pemberkatan di gereja?" Gimana perasaan anaknya? Jadi kita berpikir sampai sejauh itu. Ya.
Bahkan ada yang kalau kita ngomong kecelakaan itu pendetanya tidak boleh pakai jubah begitu ya. Tetapi ada yang masih memakai jubah, itu masih dibebaskan. Ada teman saya yang terlalu berani, yang pokoknya di gerejaku ini tak, pokoknya gitu-gitu, aku gak mau pakai jubah. Ada yang seperti itu, ya. Ada semua itu. Kenapa seperti itu? Saya katakan ini supaya kita menjaga kekudusan. Gereja harus ada disiplin, itu satu saja yang mungkin kita perlu tahu, yang kadang-kadang itu tidak disampaikan. Tetapi ketika saya bicara soal disiplin ini, kita harus tahu bahwa gereja itu tetap menjaga kekudusan. Kalau kita memperhatikan ayat 18-20, di sana sebagai kesimpulan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 18-20 ini sebuah kesimpulan, kalau kita melakukan disiplin dengan baik, ada dialog dengan baik, maka Tuhan dari surga itu akan memberkati kita dan memberkati gereja kita. Itu kesimpulan dari ayat 18-20. Jadi Allah yang di surga itu akan setuju kalau ada 1-2 orang berkumpul dalam namaku, membicarakan tentang mengatur gereja yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita sadar bahwa ikut apapun, organisasi apapun, termasuk gereja kan organisasi, maka ada yang disebut dengan disiplin gerejawi. Disiplin gerejawi sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Disiplin gerejawi untuk menolong, bukan menghakimi. Kalau menghakimi itu sudah salah itu tadi ya. Makanya di dalam hati kita harus punya hati mengasihi, menolong dia yang sudah jatuh dalam dosa untuk kembali kepada komunitas perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami rindu melihat gerejamu menyatakan kekudusanmu. Biarlah kami memperoleh kekuatan untuk hidup di dalam kekudusanmu ya Tuhan. Dan mampu menyatakan kebenaran Tuhan untuk memperbaiki setiap orang yang hidup cemar dan sudah mempermalukan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempunyai ketekunan berdoa. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah imannya atau sedang jatuh ke dalam dosa yang cemar. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memandang mereka yang sudah jatuh dalam dosa dengan kasih Allah Bapa di surga. Bukan kami memusuhinya, bukan kami memberi hukuman selanjutnya, tetapi kami bisa merangkul dengan belayan kasih Allah Bapa di surga. Biarlah gerejamu adalah gereja yang kudus dan senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan diri kami yang cemar ini. Dan biarlah di dalam hidup kami ini tidak ada yang merasa diri kami paling suci, paling benar, paling mulia. Karena kami masih dalam proses pengudusan. Dan biarlah di dalam hati kami adalah hati yang saling mengampuni, bukan menyimpan dendam, amarah. Bahkan kami siap untuk ditegur oleh Tuhan sendiri melalui firman dan nasihat-nasihat yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, jagalah hidup kami, sertai kami semuanya. Jadikan kami menjadi gereja yang sejati, yang mengasihi. Terima kasih Bapa di surga, kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian sebagai penutup ibadah kita. Kasih setiamu yang kurasakan.
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Ingatlah selalu bahwa disiplin gereja itu merupakan wujud ekspresi kasih Allah kepada umat-Nya. Marilah kita taat dan setia menjaga hidup kita dan juga patuh kepada firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, urapan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai siang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.